Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Ningsih. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Desa Salam Dharma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dengan kajian sosiolinguistik. Pada proposal kali ini disusun untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Metode Penelitian Bahasa yang diampu oleh Ibu Ita Ristanti SSMA. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang fungsinya menyambungkan atau sebagai media komunikasi yang memiliki peran penting dalam proses penyampaian informasi. Ketepatan dalam berbahasa akan mempengaruhi kebenaran informasi. Maka dari itu, pembahasan mengenai hal-hal yang dapat berdampak buruk pada keberlangsungan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia yang baik dan benar, haruslah menjadi sebuah topik yang mesti disoroti. Manusia tidak dapat hidup tanpa bahasa. Semua aktivitas manusia pasti membutuhkan bahasa. Melalui bahasa, manusia dapat mengutarakan maksud, saling berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemampuan intelektualnya. Bahasa gaul merupakan bahasa yang kemunculannya mengikuti tren yang sedang terjadi di kalangan remaja. Munculnya bahasa alay sebagai bahasa gaul zaman sekarang memiliki kaitan erat dengan masyarakat pemakainya. Kaitan bahasa gaul dengan masyarakat pemakainya tidak hanya terbatas pada bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga merupakan refleksi dari pikiran, sikap, dan sebuah budaya. Seiring perkembangan zaman, pengaruh pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja semakin berat. Bahasa gaul justru menjadi lebih menonjol dan familiar daripada bahasa Indonesia yang semestinya. Remaja adalah masa perkembangan peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional yang terjadi berkisar dari perkembangan fungsi seksual, proses berpikir abstrak sampai pada kemandirian. Masa remaja awal kira-kira sama dengan sekolah menengah pertama dan mencangkup kebanyakan perubahan pubertas. Masa remaja akhir menuju kira-kira setelah usia 15 tahun. Sosiolinguistik yaitu ilmu yang mengkaji ragam bahasa dalam masyarakat pun tak terlepas dari kemunculan bahasa-bahasa baru yang populer dan mendarah daging di masyarakat. Bahasa gaul muncul sebab kebutuhan ekspresi diri pada remaja dan bahkan kaum selainnya untuk menunjukkan dirinya di masyarakat. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi remaja menggunakan bahasa gaul? Yang kedua, bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan temuan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Yang kedua, menjelaskan cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Keempat, ada manfaat penelitian. Hasil suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam penggunaan kata, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi remaja menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, manfaat penelitian ini setelah melakukan penelitian dan membaca penelitian diharapkan mampu membuat pembaca dan peneliti dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul. Yang kelima, landasan teori. Yang pertama, hakikat bahasa. Bahasa merupakan bahasa ibu yang artinya berasal dari bahasa tanah air Indonesia sendiri. Dalam pengertiannya, bahasa merupakan bunyi-bunyi vokal yang digunakan dalam ujaran atau lambang-lambang tulisan dari bunyi-bunyi vokal itu. Alat komunikasi yang digunakan dalam lingkungan kelompok manusia tertentu. Sopan santun, tingkah laku yang baik.
Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Bahasa juga untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar manusia yang berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Yang kedua, pengertian bahasa gaul. Dalam ilmu bahasa, bahasa gaul termasuk jenis bahasa diakronik yang bahasa dipakai oleh suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan bahasa diakronik ini tidak hanya penting dipelajari oleh para ahli bahasa, tetapi juga ahli sosial atau mungkin juga politik, sebab bahasa merupakan sebuah fenomena sosial. Ia hidup dan berkembang karena fenomena sosial tertentu. Yang ketiga, pengertian remaja. Menurut Rita Eka Izati, pada 2008, remaja diterjemahkan dari bahasa Latin yaitu adolescence, yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masak menjadi dewasa. Adolescent atau remaja menggambarkan seluruh perkembangan remaja, baik perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Remaja juga dimaksudkan sebagai masa perkembangan peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Yang keempat, sosiolinguistik. Kajian bahasa yang menitik beratkan pada hubungan antara bahasa dan masyarakat pemakainya disebut dengan sosiolinguistik. Kata sosiolinguistik merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Selain itu, sosiolinguistik juga sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak lagi sebagai individu, melainkan sebagai masyarakat sosial yang mana manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Berikutnya yang keenam ada penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rumiris Fransika Silalahi pada 2015 yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Kebonjahe, Kabupaten Karo, yang merupakan tinjauan sosiolinguistik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bentuk kosakata bahasa gaul di kalangan remaja Kebonjahe Kabupaten Karo. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Reja Ertika Irmadiani yang berjudul Ragam Bahasa Gaul Kalangan Remaja di Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kosakata bahasa gaul dan konteks penggunaan bahasa gaul kalangan remaja di Kota Bengkulu. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arum Yuni Astuti Universitas Negeri Semarang yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul Daerah pada Remaja di Wilayah Perbatasan Budaya Jawa dan Sunda. Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena percampuran dua bahasa daerah budaya yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Doni Pratama Murti Universitas Negeri Semarang yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul pada Komunitas Remaja di Tegalsari, Kota Tegal. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang di dalam penelitian ini. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara Siregar Yudhistira Universitas Andalas yang berjudul Fenomena Bahasa Gaul di Kalangan Remaja. Penelitian ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa gaul dan faktor penyebab penggunaan bahasa gaul. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nirmawan Abdullah Hasibabun yang berjudul Pemakai Bahasa Gaul oleh Remaja Kecamatan Medan Sukaramai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kosakata dalam bahasa prokem. Yang ketujuh, penelitian dilakukan oleh Gunta Wirawan yang berjudul Fenomena Bahasa Gaul di SMA 4 Singkarawang, Kalimantan Barat yang bertujuan untuk berpandangan bahwa saat ini tata bahasa sudah mengalami banyak perubahan dan sangat memprihatinkan. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Penelitian ini berawal dari permasalahan yang ditemukan oleh peneliti. Peneliti ingin mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi remaja menggunakan bahasa gaul. Selain itu juga peneliti bertujuan untuk mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja.
Adapun di sini masalahnya yaitu faktor penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja Desa Salam Dharma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Analisis penelitiannya yaitu subjeknya yaitu remaja Desa Salam Dharma dan objeknya bahasa gaul di kalangan remaja. Adapun temuannya yaitu cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Yang kedelapan, metode penelitian. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah objek yang menjadi titik perhatian suatu peneliti. Yang ketiga, informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hal ini terjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Yang keempat, pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian yang tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Yang pertama di sini ada observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Yang kedua, teknik simak. Teknik simak diwujudkan dengan metode penyadapan. Peneliti dalam mendapatkan data pertama-tama harus menyimak dan menyadap pembicaraan atau menyadap pembicaraan di kalangan remaja ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya. Yang terakhir yaitu ada jadwal penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode observasi dan metode simak secara langsung dengan remaja di Desa Salam Dharma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Ketika mereka sedang berkumpul bersama teman-temannya, penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan April hingga bulan Juni. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.